Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putraulia, nomor urut 18, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, struktur, dan kaidah dari teks eksplanasi, beserta dengan contoh teks eksplanasi. Jadi dalam mapel bahasa Indonesia kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Guru pembimbing Ibu Hasia SPD dari SMA Negeri 8 Goa. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan sebuah prosedur atau proses terjadinya fenomena, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Salah satu ciri teks eksplanasi yaitu menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Yang kedua ada struktur teks eksplanasi, terbagi atas 3 bagian yaitu A. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. B. Proses kejadian. Salah satu struktur teks eksplanasi adalah penggambaran rangkaian kejadian atau proses kejadian yang memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Proses kejadian yang terdapat pada paragraf selain dari paragraf pertama dan paragraf terakhir. C. Ulasan atau review. Ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat mencakup kata, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu mencakup kata, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya, jadi ini merupakan contoh teks yang akan saya bahas. Silahkan baca dan pahami teks ini terlebih dahulu. Ya, setelah membaca dan memahami teks fenomena Korean Wave di tengah pandemi COVID-19, kita akan menentukan struktur teks tersebut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Terdapat pada paragraf 1, 2, dan paragraf ketiga, yaitu Korean Wave adalah sebutan dari jurnalis Tiongkok yang diperuntukkan pada popularitas industri kebudayaan Korea Selatan melalui musik dan drama. Saat ini, pandemi COVID-19 memaksa sebagian besar orang untuk tetap di rumah dan bepergian keluar seperlunya saja. Tentu saja beragam konten daring akan dijelajahi, termasuk segala hal yang berbau Korea. Apalagi saat ini, masyarakat di dunia terutama Indonesia tengah dilanda demam Korea baik dari segi musik ataupun drama. Saat ini, Korea have menjadi produk budaya populer yang masih dinikmati oleh banyak kalangan. Pendapat kelompok feminis dalam hal ini perlu dibenarkan bahwa budaya populer itu merupakan penjahat sekaligus sumber kenikmatan. Budaya populer dikatakan sebagai penjahat karena secara tidak langsung dapat mengikis budaya asli yang dimiliki oleh suatu kelompok. Saat ini, mulai banyak masyarakat yang lebih menikmati menonton drama Korea dibandingkan dengan sinetron Indonesia. Sedangkan budaya populer sebagai sumber kenikmatan telah membawa masyarakat untuk
terus berpusat pada hal tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak industri yang terpaksa harus mengalami penurunan sebab tidak bisa berjalan hanya dengan work from home saja, seperti industri pariwisata, maskapai penerbangan, perusahaan manufaktur, hingga UMKM. Namun, industri drama dan musik Korea justru semakin melejit dan populer. Struktur yang kedua, proses kejadian atau penyebab, terdapat pada paragraf keempat, 5, dan paragraf ke-6, yaitu drama Korea dikenal memiliki kekuatan alur cerita yang mampu menarik hingga mampu membuat banyak penonton baper. Kemampuan tokoh dalam pembawaan karakternya juga menjadi pengait utama penikmat drama Korea. Pandemi COVID-19 membuat orang menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah sehingga mereka akan mengeksplor apa saja yang terdapat di media online sebagai hiburan. Tidak terkecuali drama Korea. Tidak sedikit pula orang yang awalnya tidak begitu tertarik dengan drama Korea semenjak pandemi justru mencandui drama Korea. Penyebaran Korean Wave tidak bisa dipisahkan dari peran media sebagai penyebar informasi yang mempopulerkan suatu produk budaya, terutama media daring dan media sosial. Dalam hal ini, media sosial memiliki peran yang lebih besar. Contohnya, di Twitter, masyarakat saling bertukar informasi mengenai drama Korea yang menarik dan seru untuk ditonton, berdiskusi mengenai kelanjutan dari suatu drama. Besarnya pengaruh media sosial dalam mempopulerkan suatu produk budaya dimanfaatkan oleh para agensi idola K-pop dan para aktor maupun aktris dalam drama Korea untuk memperluas jaringan dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat di dunia. Misalnya, mereka memutuskan untuk membuat konten-konten menghibur bagi fans melalui YouTube. Adanya konten-konten tersebut tentu saja akan meraih atensi dari fans yang tidak dapat bertemu langsung dengan para idol, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Struktur yang ketiga, ulasan atau review, terdapat pada paragraf akhir atau paragraf ke-7, yaitu pandemi COVID-19 justru menjadi berkah bagi para aktor dan idol K-pop, sebab mereka tetap bisa bekerja dengan cara work from home melalui pemanfaatan media sosial. Besarnya antusias masyarakat di seluruh dunia, terutama Indonesia, akan drama Korea dan K-pop dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah para aktor dan kemampuannya dalam membawakan karakter yang dimainkan, sehingga membuat para penontonnya seakan turut merasakan emosi seperti halnya dalam drama tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Di sini saya akan memberikan 3 contoh penggunaan konjungsi kausalitas. Yang pertama terdapat pada paragraf kedua. Budaya populer dikatakan sebagai penjahat karena secara tidak langsung dapat mengikis budaya asli yang dimiliki oleh suatu kelompok, menggunakan konjungsi karena. Yang kedua terdapat pada paragraf ketiga. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak industri yang terpaksa harus mengalami penurunan sebab tidak bisa berjalan hanya dengan work from home saja, seperti industri pariwisata, maskapai penerbangan, perusahaan manufaktur, hingga UMKM, menggunakan konjungsi sebab. Yang ketiga terdapat pada paragraf keempat. Pandemi COVID-19 membuat orang menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah hingga mereka akan mengeksplor apa saja yang terdapat di media online sebagai hiburan, tidak terkecuali drama Korea. Di sini menggunakan konjungsi sehingga. Kaidah yang kedua, konjungsi kronologis. Di sini saya akan memberikan satu contoh penggunaan konjungsi kronologis. Terdapat pada paragraf ke-7. Salah satunya adalah para aktor dan kemampuannya dalam membawakan karakter yang dimainkan, yang pada akhirnya membuat para penonton seakan turut merasakan emosi seperti halnya dalam drama tersebut. Menggunakan konjungsi pada akhirnya. Ini adalah kutipan dari Bapak Malcolm X.
bahwasanya pendidikan adalah jalan menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.